Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Utsman bin Affan adalah seorang khalifah ketiga dan salah satu sahabat Nabi yang paling kaya. Ia merupakan satu-satunya sahabat yang memiliki rekening dan kekayaan yang masih terpakai hingga saat ini. Harta Utsman bin Affan sejak dahulu sering digunakan dalam kegiatan dakwah Islamiyah. Salah satunya dalam kisah yang terkenal, yaitu dalam Perang Tabuk. Dalam perang itu, banyak para sahabat yang berlomba-lomba menginfakkan hartanya di jalan Allah, termasuk Utsman bin Affan. Ia menyumbangkan 950 ekor unta dan 50 ekor kuda, serta uang tunai sebanyak 1000 dinar. Jika dirupiahkan, di mana harga unta adalah 14 juta per ekor, harga kuda perang Arab sebesar 1,2 miliar, dan nilai dinar adalah 4,24 gram emas atau sebesar 2,6 juta. Jika ditotal, harganya tidak kurang dari 75,6 miliar. Selain perang Tabuk, contoh lainnya adalah ketika wilayah Hijaz terancam kelaparan karena panen gandum saat itu banyak yang rusak pada masa pemerintahan Abu Bakar. Utsman bin Affan menyumbangkan hartanya sebanyak 500 ton gandum yang diangkut oleh 1000 unta untuk orang-orang miskin di Hijaz. Jika dipersamakan dengan masa sekarang, 500 ton gandum kurang lebih berjumlah 35 miliar. Dengan harga tepung gandum untuk per kilo adalah 70.000. Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang pembisnis kaya raya. Sampai saat ini ternyata beliau radhiyallahu anhu masih memiliki rekening di salah satu bank Saudi. Bahkan rekening dan tagihan listriknya pun masih atas nama beliau. Lalu, bagaimana ceritanya hingga beliau bisa memiliki hotel atas nama Utsman bin Affan di dekat Masjid Nabawi? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, diriwayatkan di masa Nabi Muhammad SAW, kota Madinah pernah mengalami paceklik hingga kesulitan air bersih. Karena mereka kaum muhajirin sudah terbiasa minum dari air Zam-Zam di Mekah, satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik orang Yahudi, yaitu sumur Raumah namanya. Rasanya pun mirip dengan sumur Zam-Zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut. Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kemudian segera bergerak untuk membebaskan sumur Raumah itu. Utsman segera menghadap Yahudi pemilik sumur dan menawar untuk membeli sumur Raumah dengan harga yang tinggi. Walau sudah diberi penawaran yang tinggi sekalipun, Yahudi pemilik sumur tetap menolak menjualnya. "Seandainya sumur itu saya jual kepadamu, wahai Utsman, maka aku tidak dapat memiliki penghasilan yang aku bisa peroleh setiap hari." Demikian Yahudi tersebut menjelaskan alasan penolakannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ingin sekali mendapatkan balasan pahala berupa surga Allah Ta'ala tidak kehilangan cara mengatasi penolakan Yahudi ini. Ia berkata kepada pemilik sumur tersebut, "Bagaimana jika aku beli setengahnya dari sumurmu?" Utsman melancarkan jurus negosiasinya. "Maksudmu?" tanya Yahudi keheranan. "Begini, jika engkau setuju, maka kita akan memiliki sumur itu secara bergantian. Satu hari sumur itu milikku, esoknya kembali menjadi milikmu, kemudian lusa menjadi milikku, demikian selanjutnya, bergantian satu hari. Bagaimana?" jelas Utsman. Yahudi itu pun berpikir cepat. "Saya mendapatkan uang besar dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur milikku." Akhirnya si Yahudi setuju menerima tawaran Utsman tadi, dan disepakati pula hari ini sumur Raumah adalah milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah yang mau mengambil air di sumur Raumah, silahkan mengambil air untuk kebutuhan mereka, gratis, karena hari ini sumur Raumah adalah miliknya. Seraya ia mengingatkan kepada penduduk Madinah untuk mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari. karena esok hari sumur itu bukan lagi milik Utsman.
Keesokan harinya, Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli karena penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumahnya. Yahudi itu pun mendatangi Utsman dan berkata, "Wahai Utsman, belilah setengah lagi sumurku ini dengan harga yang sama seperti engkau membeli setengahnya kemarin." Utsman kemudian setuju, lalu dibelinya dengan harga 20.000 dirham. Maka sumur Raumah pun menjadi milik Utsman secara penuh. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mewakafkan sumur Raumah. Sejak itu, sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk si Yahudi pemilik lamanya. Setelah sumur itu diwakafkan oleh kaum muslimin, dan setelah beberapa waktu kemudian, tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma dan terus bertambah. Lalu Daulah Utsmaniyah memeliharanya hingga semakin berkembang. Lalu disusul juga dipelihara oleh pemerintah Saudi, hingga berjumlah 1.550 pohon. Selanjutnya, pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian Saudi, menjual hasil kebun kurma ini ke pasar-pasar. Setengah dari keuntungan itu disalurkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, sedangkan setengahnya ditabung dan disimpan dalam bentuk rekening di salah satu bank atas nama Utsman bin Affan di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Begitulah seterusnya, hingga uang yang ada di bank itu cukup untuk membeli sebidang tanah dan membangun hotel yang cukup besar di salah satu tempat yang strategis di dekat Masjid Nabawi. Bangunan hotel ini disewakan sebagai hotel bintang 5. Diperkirakan omsetnya sekitar 150 miliar per tahun. Setengahnya untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, dan setengahnya lagi tetap disimpan dan ditabung di bank atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Cinta Islam Channel, simpanan uang Utsman bin Affan menurut kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz 7 halaman 214 Ibnu Katsir disebutkan sebesar 151.000 dinar dan 1.000 dirham. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas dan 1 dirham setara dengan 3,11 gram perak. Utsman juga mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar. Dia memiliki harta peninggalan tarikh 30 juta dirham dan 150 dinar, serta unta dan kuda yang jumlahnya lebih dari 1.000 ekor. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan, total kekayaan Utsman mencapai 2.539.942.750.000 rupiah. Masya Allah. Dari kisah Utsman ini, maka betullah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Yang mana artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah berupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butir tumbuh 100 biji. Allah terus-menerus melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sahabat Cinta Islam Channel, hendaklah kita sebagai umat Islam meneladani kisah Utsman ini dan rajin untuk gemar berinfak di jalan Allah, karena sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka sesungguhnya hartanya tidak akan berkurang darinya, malah sesungguhnya hartanya akan bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا